Ya teman-teman, selamat berjumpa kembali ya di channel Teknik Kamu, channel yang membahas tentang alat-alat teknik yang ada di sekitar kita ya, sekitar rumah tangga kita. Ya kali ini saya mau membahas ini ya teman-teman, ini bukan baru juga, ini sudah saya pakai 6 bulanan. Kalau nggak salah beli November, kalau nggak salah November 2024 ya ini dulu ya. Sudah 6 bulanan. Ini gergaji ya teman-teman ya, dari X2000 ya, dari X2000. Coba kita lihat seperti apa ya. Ya ini maaf ya teman-teman kalau boxnya udah berdebu ya, karena memang sudah 6 bulan saya pakai ya. Ya seperti ini penampakannya. Ini kita keluarkan dulu aja ya teman-teman ya. Kita keluarkan dulu. Oke, ya. Ini gergaji ya teman-teman. Biasanya kita sebutnya reciprocating ya, reciprocating saw. Ini gergaji seperti ini penampakannya. Ini dulu saya beli kalau tidak salah 200 ribuan ya, kurang lebih 200 ribuan. Mereknya ini X2000 ya, reciprocating saw seperti ini ya. Nah ini teman-teman, saya belinya tanggal 7 bulan 11 tahun 2024 ya. Ini sekarang kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Masih lumayan ya teman-teman, sudah dipakai 6 bulanan ya, kurang lebih 6 bulanan ya. Jadi ini kalau ini plastik biasa, ini karet ya teman-teman, ini karet yang warna hitam, ini karet ya. Selama saya pakai tidak ada trouble ya teman-teman ya. Tidak ada trouble. Kalau ada trouble saya bilangkan ada trouble, kalau nggak ada ya emang nggak ada ya. Ini aman-aman saja ya selama saya pakai. Nah jadi seperti ini penampakannya. Terus ini tombol on off nya. Terus ini safety lock nya ya teman-teman ya. Jadi kalau ini kita pencet, ini tidak bisa dipencet saklar on off nya ini. Jadi ini harus kita pencet dulu ya, pencet dari sebelah kanan ke arah kiri, baru bisa kita pencet. Terus ini sudah sudah ada lampunya juga. Kalau kita pas gergaji malam-malam juga ini fungsi ya lampunya. Terus ini belum brushless ya teman-teman, ini belum brushless. Nah, kalau konektor baterainya seperti ini, bukan ini ya, bukan tipe LXT ya teman-teman, ini baterainya bukan tipe XLT, LXT bukan ya, seperti ini. Terus ini untuk kita kasih mata ya, mata gergajinya untuk di depan sini. Nanti caranya ini kita putar ya, kelihatan nggak teman-teman? Ini kita putar ke arah kiri ya teman-teman ya. Jadi kita putar ke arah kiri, nah seperti ini. Terus baru nanti mata gergaji kita masukkan seperti ini. Ini ada mata gergaji bekas ya. Coba ini kita putar ke arah kiri ya teman-teman. Terus mata gergaji kita masukkan ya. Kita masukkan seperti ini ya. Jadi seperti ini nanti. Udah. Terus kita lepas ya teman-teman ya. Kita lepas. Nah, seperti itu cara pasangnya. Udah, ini kencang, nggak bakalan ini. Jadi dulu waktu saya beli, saya dapat mata itu lupa ya saya, kalau nggak salah 4 ya. Tapi ini kan saya juga sudah beli beberapa mata juga, mata gergaji. Jadi ini ya mata gergajinya juga macam-macam ya teman-teman. Jadi reciprocating saw ini hampir mirip dengan gergaji tangan. Jadi hampir mirip dengan gergaji tangan. Jadi dulu saya kalau gergaji kayu itu pasti pakai gergaji tangan. Dan
ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bukan eh, tukang yang memang biasanya gergaji gitu ya, mungkin ini kita gampang capek, atau mungkin misal kita biasa ketik-ketik setelah kita gergaji kayu, beberapa kayu yang agak keras-keras itu kita langsung ada tremor di tangan atau gimana gitu kan. Kalau saya dulu setiap kali saya harus menggergaji pakai gergaji tangan itu sudah saya langsung pikirannya langsung melayang kemana, jadi langsung capek gitu badannya karena memang butuh tenaga ya teman-teman ya. Jadi tukang kayu yang masih pakai gergaji manual itu memang dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu, dan alatnya juga memang harus, matanya benar-benar harus tajam gitu. Jadi memang itu kehebatannya tukang kayu ya teman-teman ya. Tukang kayu yang dia dari dulu pakai gergaji, itu keistimewaannya tukang kayu di situ, karena tidak semua orang disuruh untuk menggergaji dengan tangan itu bisa bener-bener kuat ya teman-teman ya. Salut buat tukang kayu ya teman-teman ya. Jadi saya dulu pakainya gergaji seperti ini ya teman-teman ya, gergaji tangan. Terus setelah saya beli reciprocating ini, gergaji tangan ini belum pernah saya gunakan sama sekali. Nah, maaf ya teman-teman, ini sampai berkarat kayak gini karena memang setelah saya beli ini gergaji nggak pernah saya pakai, karena memang nggak kuat ya saya untuk menggergaji. Kalau mungkin hanya satu kayu, misal satu sok satu reng apa itu mungkin masih ini ya, masih oke ya. Tapi kalau kita harus menggergaji banyak, misal kita buat apa gitu kan, ya sudah ini ya, jadi tangan nanti langsung tremor gitu jadi ini menurut saya sangat membantu sekali ya untuk kita di rumah tangga ya teman-teman. Jadi ya untuk pengganti gergaji tangan. Terus untuk matanya juga macam-macam ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, ini 6 TPI ya. Ini untuk kayu ya teman-teman ya. Banyak juga ini untuk kayu. Ini juga untuk kayu ya teman-teman ya. Banyak juga, ini 5 TPI ya. Terus ya ini bisa untuk kayu sama untuk besi juga ya, yang warna putih ini ya. Ini wood dan metal ya. Ini bisa untuk kayu dan besi. Terus kalau seperti ini untuk besi ya, untuk besi. Nah, kalau untuk spesifikasinya ini ya teman-teman ya, dia bisa motong logam besi ya, itu sampai 2 mili. Tapi nanti tergantung juga kualitasnya mata ya teman-teman. Kalau matanya semakin bagus ya semakin cepat, semakin enak lagi sih. Jadi tergantung matanya. Kalau ini saya beli yang biasa ya teman-teman ya, saya beli yang biasa. Ini juga untuk besi ya teman-teman, untuk besi. Kalau nggak salah ini dulu bawaannya ya, kalau nggak salah ya. Jadi dan ini juga bisa dikikir ya. Jadi kalau pas kita rasa sudah nggak tajam, ini bisa kok dikikir teman-teman. Jadi aman ya, aman, bisa untuk dikikir juga. Terus kalau untuk spesifikasinya, ini 21 volt ya teman-teman ya, 21 volt dengan baterai, tapi ini bukan tipe LXT ya, bukan baterai tipe LXT. Terus untuk RPM nya kalau nggak salah ini 3000 ya, di 3000an RPM. Terus untuk motong besi dia bisa sampai 2 mili, untuk motong kayu kalau nggak salah bisa sampai 10 sentinan kalau nggak salah teman-teman. Untuk motong pipa juga, itu juga pipa kurang lebih pipa 1 inan, 1 in setengah itu bisa ya teman-teman ya. Kalau untuk baterainya standar ya teman-teman ya, baterainya pengisian antara 1 sampai 2 jam, karena ini hanya 5 sel ya. Casnya juga standar ya, cas biasa ya, dengan outputnya 21 volt 1 ampere. Ini cas biasa, ini casnya bisa dipakai punya siapa saja, bisa dipakai. Kalau untuk berat dengan baterainya coba kita tes ya teman-teman, kita timbang di sini berapa kilo ya.
Kalau untuk berat dengan baterai 1 kilo 351 ya teman-teman. Ya lumayan ringan juga, enggak terlalu berat ya teman-teman ya, enggak terlalu berat. Terus ini fungsinya untuk apa ya teman-teman ya? Jadi gergaji itu kan banyak ya teman-teman. Ada circular saw, ada chainsaw, ada jigsaw, ada kayak ini gergaji tangan ya. Ada meter itu yang ada sudut-sudutnya itu ya teman-teman ya. Terus ada table saw, ya banyak teman-teman. Cuma kalau ini kan reciprocating ya. Reciprocating itu dia lebih cocok untuk menggantikan fungsi dari gergaji tangan ya teman-teman. Jadi dia hampir mirip dengan gergaji tangan, dan sistem kerjanya dia juga maju mundur ya teman-teman ya. Maju mundur seperti posisi kita gerakan tangan itu ya. Jadi gergajinya gerakannya maju mundur ya. Jadi dia maju mundur persis seperti gergaji tangan. Makanya ini setelah saya punya alat ini, saya sudah nggak pernah pakai lagi ini gergaji tangan ini. Saya nggak pernah pakai gergaji tangan. Jadi kalau saya ingin mata yang lembut ya saya beli mata gitu. Jadi lumayan menghemat tenaga ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita siang udah kerja, malam mau ngerjakan pakai gergaji, kalau ini juga enak gitu teman-teman. Dan ini juga tidak terlalu berisik ya teman-teman ya. Ini suaranya seperti ini teman-teman. Oh iya, dan ini saklarnya udah variable speed ya teman-teman ya. Ini sudah variable speed. Kalau untuk suara standar ya teman-teman ya. Hanya saja ini getarnya ya lumayan juga ya teman-teman ya. Lihat getarnya ini. Jadi dia maju mundur ya. Maju mundur persis sama gergaji tangan ya teman-teman. Jadi terus ininya kalau nggak salah 10 mili kalau nggak salah teman-teman diameter struknya ini ya. Jadi maju mundurnya kalau nggak salah 1 sentian kurang lebih maju mundurnya. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Nanti saya sertakan juga video saya coba-coba di kayu, ada di bambu. Jadi ya lumayan ini juga lumayan membantu. Jadi ini sangat, kalau menurut saya nggak terlalu berat ya, 1,3 kilo, ringan, mudah dibawa, apalagi ada boxnya ya teman-teman ya. Terus sudah ada karetnya, pegangan karet ini, jadi nggak terlalu licin kalau kita pakai. Terus ini juga multifungsi, bisa untuk potong kayu, potong logam, pipa paralon, terus PVC ya, PVC plafon itu juga bisa ya teman-teman. Nah, kalau PVC nanti pakai mata yang besi aja, dia lebih halus ya nanti hasilnya ya. Ini bisa juga. Terus ini sudah ada variable speed. Terus kita gonta-ganti matanya juga mudah sekali ya teman-teman ya, sangat mudah sekali, hanya tinggal diputar di kepalanya sini, udah tarik seperti ini. Terus kalau untuk di tempat gelap juga sudah ada lampu LED-nya ya teman-teman ya. Jadi lumayan membantu ini. Jadi mungkin reviewnya sampai di situ dulu ya teman-teman ya. Selama saya pakai 6 bulan tidak ada masalah, dan ini juga cocok untuk dikoleksi di rumah tangga kita sebagai alat-alat kalau kita ingin berkreasi di rumah seperti ini juga wajib untuk kita punya ya. Oke, terima kasih telah menonton channel Teknik Kamu. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, subscribe, like, komen. Nanti pasti akan saya balas. Kalau komen pasti akan saya balas. Kalau misal teman-teman juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar
alat ini atau alat-alat teknik yang di rumah tangga, bisa nanti komen pasti saya balas. Oke teman-teman, semoga konten ini berguna bagi teman-teman. Nantikan juga nanti video-video saya yang lainnya. Terima kasih.